Ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 23. Mari kita mulai. Guru merapatkan baju hangatnya keluar dari gedung seni. Langkahnya sempat terhenti melihat Suwa berlalu bersama teman sekelas mereka yang lain. Ia menghela nafas dalam dan melangkah menuju perpustakaan. Setelah berjalan selama beberapa menit, ia mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Ketika itu, ia terdorong ke samping karena seseorang mendorongnya. Ia menjaga keseimbangan dan memandang orang itu. Ahram dengan wajah dinginnya menatap Gorom, lalu menarik pintu dan masuk duluan. Gorom menghela nafas dalam. Sudah beberapa hari terakhir ia diperlakukan dingin begitu oleh Ahram. Ia kembali menghampiri pintu dan mengulurkan tangan ke pegangannya untuk mendorong. Di saat bersamaan, sebuah tangan yang lebih besar memegang tangannya di pegangan pintu. Ia tertegun dan menoleh. Jinwan di posisi itu dengan dahi berkerut memperhatikan Ahram yang sudah masuk dari pintu transparan. "Kenapa dengannya?" tanyanya. Oh, hanya..." Gorom bingung bagaimana menjelaskan keadaan itu. Jinwan memandang Gorom. "Karena rumor bodoh itu kan?" tanyanya. Gorom memandang ke bawah. "Kau pasti belum pernah mendengar siapa yang berada di sekitarmu akan membawamu ke tempat baik atau tempat buruk," ucap Jinwan prihatin. Gorom tersenyum lucu. "Lagi pula, rumor itu akan segera berlalu," ucapnya. "Untuk informasimu," Jinwan dan Gorom tertegun mendengar suara yang bukan milik mereka. Gorom menoleh ke belakang. Tertegun melihat Yeonsok di belakang mereka dengan tatapan dingin pada Jinwan. Jinwan menoleh ke belakang dengan tatapan anehnya. Yeonsok mendorong Jinwan ke sisi lain, membuat tangan pria itu melepaskan tangan Gorom di pegangan pintu. Itu bukan rumor. Ia memegang tangan gadis itu di pegangan pintu. Fakta. Ia mendorong pintu. Gorom terdorong bersama tangannya di pintu. Sebelum ia menarik tangannya dari pegangan pintu, tangannya tetap dipegang oleh Yeonsok yang berjalan duluan. Senior, ucapnya bingung. "Aku bahkan belum pernah memegang tanganmu," gerutu Yeonsok sendiri. Ia tetap memegang tangan gadis itu hingga masuk ke perpustakaan. Karena itu hari Senin, lebih banyak anggota yang berada di perpustakaan. Mereka menoleh dan terpaku memperhatikan Yeonsok masuk sembari menggandeng tangan Gorom. "Senior!" panggil Gorom setengah berbisik sembari menarik tangannya. Ia langsung menutupi wajahnya karena menjadi pusat perhatian. Ahram yang sedang membereskan buku menatap kedua orang itu kesal. Yeonsok membawa Gorom ke meja paling ujung, lalu melepaskan tangan gadis itu untuk membuka ransel, syal di lehernya dan baju hangatnya. Gorom melirik ke belakang. Yang lain saling berbisik memandang mereka. Ia melirik Yeonsok dan beralih ke meja lain untuk melepaskan tas ransel dan baju hangatnya. Yeonsok memandang Gorom heran, lalu memulai tugasnya. Jinwan menghampiri meja yang dibereskan Gorom, lalu melepaskan tas dan baju hangatnya. Yeonsok menatap Jinwan sebal. Jinwan melirik Yeonsok santai dan mulai merapikan buku. Yeonsok mendongak mengeluarkan kekesalannya, lalu berjalan menghampiri meja sebelah juga. Gorom terkejut kedua sisi lengannya dipegang dan didorong untuk pindah ke meja tempat Yeonsok tadi menyusun buku. Ia memandang pria itu tak mengerti. Yeonsok memberikan tatapan memperingatkan pada Jinwan sembari menyusun buku. Jinwan mengerutkan dahi, lalu menahan senyuman lucu. Di antara rak buku, Jinwan menghampiri rak buku di belakang Yeonsok yang sudah lebih dulu memasukkan buku-buku ke rak. Yeonsok melirik Jinwan dan memalingkan wajah berpura-pura sibuk. Jinwan mulai menyusun buku.
Entah kucing yang menangkap tikus atau tikus yang menangkap kucing, ucapnya sendiri. Dahi Yeonsok berkerut, lalu memandang pria di belakangnya tak mengerti. Apa yang barusan kau katakan? Jinwon menoleh dengan wajah bingung. Hah? Kau berbicara padaku? Yeonsok berusaha menahan rasa kesalnya. Tidak, jawabnya, dan kembali memandang ke depan. Pukul 9 malam. Goro mengenakan baju hangatnya dan mengambil tas ransel. Jiwon melakukan hal yang sama. Kau pulang dengan bis? Ingin kutemani sampai halte bis? Tanyanya. Yeonsok di meja sebelah tertegun mendengar pertanyaan Jinwon dan menatapnya kesal. Goro memandang jam tangannya. Oh, tidak perlu. Masih pukul 9 kok, jawabnya. Baiklah, sampai jumpa senior. Ia mengangguk sopan pada Jinwon dan Yeonsok lalu bergegas pergi. Yeonsok mengerutkan dahi melihat Gorum pergi. Dahinya lebih berkerut melihat Jinwon tersenyum memperhatikan gadis itu dan hendak mengikutinya. Dengan cepat, ia melangkah sembari mendorong Jinwon ke belakang agar ia bisa lebih dulu mengikuti Gorum. Jinwon terdorong dengan pandangan bingungnya. Apaan sih? Gumamnya kesal. Gorum bergegas keluar dari perpustakaan. Begitu keluar dari gedung, ia langsung bergidik karena udara dingin yang menerpanya. Dingin sekali. Ia memasukkan kedua tangan ke saku. Yeonsok keluar dari gedung dan mengedarkan pandangan. Matanya menemukan sosok Gorum dan segera mengikuti gadis itu. Gorum melangkah cepat melewati taman kampus. Ia sudah bisa melihat trotoar menuju gerbang kampus ketika ia menyadari sesuatu melayang di udara. Langkahnya terhenti dan mendongak memandang langit. Benda putih melayang perlahan di langit. Mulutnya terbuka tak percaya. Salju! Tangannya terangkat ke udara, menangkap butiran salju yang melayang. Di tengah kekagumannya pada salju, sepasang tangan melilitkan syal hangat di lehernya dari belakang. Ia tertegun merasakan benda itu dan menoleh. Yeonsok di belakang Gorum menatap gadis itu dengan tatapan hangatnya. Seperti ada efek lambat ketika salju turun perlahan mengelilingi gadis itu. Gorum berbalik perlahan menghadap Yeonsok. Yeonsok merapikan syal di leher Gorum sekali lagi. Tangannya berhenti di syal. Wajah gadis itu tampak bercahaya di sinar lampu jalan. Gorum mendongak menatap kedua mata Yeonsok. Ia tidak pernah mendapatkan tatapan seperti itu dari seorang pria selain ayahnya. Seumur hidupnya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanyanya. Senyuman muncul di bibir Yeonsok. Kau sangat cantik, ucapnya. Gorum tertegun mendengar ucapan itu. Seperti ada sesuatu yang mencair dalam dadanya. Kenapa kau selalu mengatakannya? Tanyanya. Apa? Tanya Yeonsok balik. Kau menyebutku cantik, ucap Gorum. Yeonsok menatap kedua mata Gorum bergantian. Aku hanya menyampaikan apa yang kulihat. Gorum menatap Yeonsok penasaran. Benarkah? Haruskah aku memasang kamera di sini agar kau bisa melihat apa yang kulihat? Tanya Yeonsok setengah bercanda sembari menunjuk pelipisnya. Gorum tersenyum lalu dan memandang ke bawah. Mungkin, jika mendengarnya lagi, aku akan mulai percaya tentang itu, ucapnya lucu. Yeonsok sedikit menunduk untuk memandang wajah Gorum. Satu tangannya memegang pipi gadis itu agar memandang matanya. Gorum mengangkat wajah dan memandang Yeonsok. Tidak perlu percaya padaku. Kau selalu cantik, ucap Yeonsok sepenuh hati. Jantung Gorum berdegup kencang, seperti tidak ingin waktu berlalu membiarkan kejadian itu menghilang. Kalian sedang apa? Terdengar suara sebal Jinwon. Gorum menoleh dan melihat Jinwon tidak jauh menatap mereka aneh. Yeonsok mengumpat di dalam hati karena momen mereka telah rusak. Ia menoleh ke arah suara itu dengan tatapan tajamnya. Gorum tertegun menyadari jaraknya yang terlalu dekat dengan Yeonsok dan bergerak mundur untuk menjaga jarak.
Jinwa menghembuskan nafas sebal sembari mendongak. Benar-benar gila, ucapnya kesal sendiri, lalu melangkah menuju tangga ke parkiran belakang kampus. Bangsat gila, gumam Yeonsok kesal. Goro mengulum senyuman canggung. Aku akan pergi. Ia membungkuk sopan dan berjalan menuju trotoar. Yeonsok menoleh dengan wajah kaget. Hei! Ia mengejar langkah Gorum dan menarik tangan gadis itu. Gorum berhenti dan memandang tangannya yang berada di genggaman Yeonsok. Lalu memandang pria itu tak mengerti. Seharusnya kau membiarkanku mengantarmu pulang, protes Yeonsok. Hah? Oh, aku pulang naik bis, jawab Gorum. Yeonsok menghela nafas dalam, lalu menarik tangan Gorum dalam genggamannya menuju trotoar. Gorum mengikuti Yeonsok dengan wajah bingung. Namun seolah senyum muncul di bibirnya. Bis. Gorum memandang tangannya yang masih digenggam Yeonsok di dalam bis, lalu memandang pria di sebelahnya. Memperhatikan keluar jendela bus yang tertutup. Matanya berpikir ke wajah Gorum yang duduk di sisi jendela. Oh, pulang naik bis itu sendirian, jelas Gorum. Yeonsok menahan senyuman. Oh, jawabnya. Gorum tersenyum lucu. Dan kau membuat tanganku berkeringat, ucapnya sembari mengangkat tangan terus digenggam oleh Yeonsok. Yeonsok memandang tangannya dan Gorum. Aku sedang mengukur tanganmu, jawabnya. Tangan genggam jemari gadis itu lebih erat, lalu memasukkan genggaman itu ke dalam saku baju hangatnya. Ia memandang bus lagi. Salju sudah berhenti turun. Gorum ikut memandang keluar jendela sembari menahan senyuman. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Bye!